Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu menakar cuaca ekstrim. Dan masih bersama dengan Bang Triwidiarta. Oke Bang, kita lanjutin lagi nih ya. Mau tahu nih tentang pengalaman Abang gimana nih selama di BMKG. Tuh udah ke provinsi mana aja Bang? Ya, jadi penempatan pertama saya di Papua, di Sorong. Raja Ampat atau Raja Ampat? Iya, udah pernah ke Raja Ampat belum? Belum, tapi masih masuk dalam cita-cita. Jangan sampai nggak pernah kesana gitu ya kayaknya. Saya sih bisa aja ngajak ya, cuma nggak tahan tiketnya saya tuh sebenarnya. Ya ngajak doang nih pemirsa. Tiketnya udah berapa juta gitu ya kan? PP udah berapa coba? Jadi saya dulu penempatan di Sorong, itu Sorong, terus ke pokoknya wilayah Papua Barat lah, ya kan. Penempatan pertama tuh. Terus lama kemudian seiring berjalannya waktu pindah ke Kepulauan Riau di Natuna. Ini tempat-tempat keren semua ya? Kayaknya tempat spot emang wisata semua iya. sih. Tempatnya Ibu Susi waktu itu kesana. Iya benar. Ya memang kalau perhatikan kalau di Natuna itu masih alam banget sih. Sama kayak di Bengkulu. Ya masih di Bengkulu juga. Ya yang ketiga saya pindah ke Provinsi Bengkulu. Lebih lengkap lagi Bengkulu sebenarnya dibandingkan di Sorong ataupun di Natuna. Kenapa? Karena tadi saya bilang eksotis tadi ya. Semua tempat wisata ada di sini ya. Betul. Semua ada dari darat, laut, udara. Luar biasa sekali. Luar biasa kayak avatar kita kan. Avatar. Jadi pengalaman saya di BMKG, selama saya di BMKG ya alhamdulillah banyak sukanya sih dibanding dukanya ya. Karena kadang-kadang kalau bilang dukanya gak enak nanti. Baik mengeluh lagi ntar bilangnya kan. Curhat Pak gitu. Iya kan. Curcol lagi ntar sama sekarang kan bilangnya curcol. Jadi bener. memang lebih banyak sukanya kenapa? Karena saya menikmati apa yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur juga udah diberikan kesempatan bisa keliling Indonesia ya kan, ditambah lagi ketemu banyak orang seperti Mbak cantik ini ya kan, ketemu biasa. Ya kan, jangan lupa transfer Mbak ya DTF ya. Siap. Jadi apa ya, lebih banyak sukanya karena itu tadi mengenal budaya berbagai macam ya, gitu ya. Dari sisi kulturnya, dari sisi apa ya segala hal lah, semua tuh nggak bisa saya bayangkan memang betapa luasnya Indonesia ini, betapa hebatnya Indonesia ini, terutama dari sumber daya alamnya. Cuman kalau kita tidak jaga, kita tidak rawat, ya pasti akan terjadi bencana seperti itu. Sumber daya alam yang baik ini, yang bagus ini, kalau manusianya tidak bisa menjaga dengan baik ya Bang ya, betul banget, akan Mbak. balik ke manusianya sendiri. Betul, setuju Mbak. Nanti saya transfer Mbak ya. Oh ya, udah terjadi kerjasama. Oh iya, dari kerjasama kita kan. Oke Bang. Tapi ada nggak wilayah di Indonesia ini yang pengen Abang sebenarnya ditempatkan di sana atau pengen mengunjungi ke daerah itu? Karena saya udah melihat hampir semua ya. Semuanya udah ya? Udah saya. Jadi walaupun hanya seminggu, 2 minggu ya ke daerah-daerah yang memang belum pernah. Contoh kayak waktu saya di Natuna udah ke Batam, udah ke Aceh. Jadi udah hampir semua, di Papua udah ke Merauke, perbatasan, udah ke Jayapura, udah semua sih. Udah semua. Hampir seluruh Indonesia udah semua. Itu gara-gara BMKG? Iya. Makanya saya bilang saya sangat bersyukur. Mungkin kalau saya nggak masuk BMKG, saya nggak tahu Indonesia tuh seperti ternyata luas itu. Tapi kalau kita udah banyak jalan-jalan, sempit. Oh gitu jadinya. Iya. Kenapa sempit? Patri dulu di mana Patri? Di sini. Oh, saya juga di sini. Jadi saya kenal. Jadi tahu kartunya lah. Maksudnya kartu yang baik-baik gitu ya kan. Ini karena di depan kamera yang bilang gitu ya. Ya, kamera ini. Bahaya masalah bukan di kamera. Nanti aja VChat aja ya. Jadi kalau saya perhatikan kalau kita udah keliling Indonesia itu sempit jadinya itu. Kenapa? Yang tadi saya bilang, effortnya bahwa kita lebih senang, lebih bahagia kalau seseorang teman atau sahabat ataupun dikenal tuh ingat kita. Ya pasti. Nah kan, Patri di mana posisi sekarang? Udah di sini. Oh, saya juga di sini. Ketemu lagi. Ya, di mana ketemu lagi. Jadi ya ruang lingkup semakin sempit kan? Semakin sempit, benar. Iya. Ini kayaknya kontak di WhatsApp Patri banyak banget ya? Aduh, tak terhingga di sini. Jangan kontak. Grup aja hampir 70 saya. Wow.
Grup doang ya? Udah hampir semua daerah-daerah di Indonesia udah Iya, dikunjungi kan. sudah, alhamdulillah. Ketemu orang baru nge-save lagi Iya. maksudnya. Ini kayaknya banyak banget. Makanya tak terhingga di sini. Tak terhingga, Kayak ya. lingkaran, ya. Oh, tak terhingga ya, benar. Ini emang beda ya jokesnya anak sains ya, bahas Iya. lingkaran ya. Yo, circle-nya kan ketahuan. Iya. Oke bang, kalau kita bahas mengenai resolusi nih, belum oke. terlambat nih kita bahas Oke. resolusi untuk tahun ini ya Hmm, tentunya. hmm. Nah, kalau resolusi BMKG untuk tahun ini itu apa bang? Sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya sih resolusinya. Rencananya tuh resolusi untuk kegiatan Bengkulu ya, atau secara nasional nih. Bengkulu. Iya. Bagaimana caranya apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi dan memuaskan. Dapat terpenuhi dan memuaskan. Seperti itu. Contoh misalkan kayak kemarin ada beberapa stakeholder menginginkan dan masyarakat kalau bisa BMKG informasinya bisa langsung ke kami dong, gimana caranya, ya kan? Ada yang tidak bisa menggunakan gadget, ya kan? Tapi dia bisa, ya mohon maaf kayak tunanetra, ya kan, tunarungu itu gimana? Nah itu PR kami juga. Nah kami coba untuk mengkolaborasikan dengan beberapa stakeholder, terutama di sekolah-sekolah, ya kan? Kayak sekolah tuna SLB yang di mana? Kemarin tuh saya lupa, ada di Bengkulu 1 SLB itu. Nah itu kami ke situ langsung. Oh, langsung sana. Iya, kami juga belajar. Jadi BMKG juga tetap belajar gimana caranya memberikan informasi ke yang kebutuhan khusus ya, kayak seperti tunarungu, kebutuhan khusus tunanetra, itu seperti apa. Kami tetap belajar juga. Nah seperti itulah PR kami untuk kedepannya. Karena bagaimanapun juga kebutuhan khusus itu sangat penting dibandingkan kita yang udah, mohon maaf, bisa melihat, bisa mendengar, seperti itu. Itu sih. Itu pasti jadi ini ya, berarti ya tahap pembelajaran juga pembenahan bagaimana untuk kedepannya. Iya. Agar informasi itu sampai ke mereka. Iya, seperti itu. Tapi ya juga ya setelah dipikir-pikir ya. Iya. Semendetail itu banget ya. Iya, kan BMKG. saya bilang tadi sesuai Iya, kan, orang IPA saintis Iya, itu pasti sedetail mungkin akan memperhatikan seperti itu. Gimana caranya? Bagaimanapun juga yang berkebutuhan khusus itu kan tetap manusia juga. Iya benar sekali. Kasihan juga dia nggak tahu jalur evakuasi di mana. Kalau misalkan terjadi bencana gempa dan tsunami, ya kan? Atau misalkan terjadinya bencana hidrometeorologi, kan mereka sangat butuh. Apalagi ya kalau melihat mungkin masih bisa ya, Benar. tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan yang mohon maaf gitu ya. tidak bisa melihat, Benar. hanya bisa mendengar, Bagaimana gitu itu ya. bagaimana? Nah, bagaimana caranya bisa sampai dengan seperti itu? Pokoknya semua bagian harus tersampaikan. Semua, Berarti itu masuk ke resolusi dari BMKG di tahun ini. Iya betul. Kalau resolusi abang sendiri ada bang? Resolusi saya banyak sebenarnya sih. Saya pengen Vespa yang kemarin, cuman panjang lagi. Ke Vespa ya, berarti ke Vespa ya. Iya. Mohon maaf, kalau ngodein siapa tuh yang lagi nonton, nggak ada ya? Ya kayak nggak ada deh. Gitu ya. Iya. Nah bang, kalau awam nih pasti mempertanyakan seperti kayak gimana sih sebenarnya BMKG itu memperkirakan akan terjadi apa, cuaca bagaimana gitu loh. Wah, seru untuk kayaknya. kedepannya, terus untuk hari-hari berikutnya lagi bagaimana itu BMKG memperkirakannya? Jadi BMKG tidak hanya menganalisis ataupun memperkirakan, tapi ada pengembangan peralatan juga. Jadi BMKG tanpa peralatan tidak bisa bekerja. Sama kayak manusia, tanpa kendaraan tidak mungkin bisa bermobile kan, bekerja dan sebagainya. Atau alat transportasi, masa kita kecuali zaman dulu ya. Sekarang kan udah bukan lagi 4.0, sekarang udah 5 kan, seperti itu. Jadi kalau kita flashback ke belakang lagi, nanti kita nggak maju-maju. Belakang hanya sebagai reminder aja, ya kan. Kalau kita nggak reminder juga bahaya juga, ya kan. Maunya ke atas mulu ya kan. Ntar kalau jatuh, aduh, tasai nah itu dia. Jadi kalau kita reminder boleh hanya saat aja remindernya. Tapi kalau untuk mengevaluasi bisa sebagai bahan untuk kedepannya. Jadi BMKG mengembangkan peralatan-peralatan yang memang itu untuk memperkirakan suatu cuaca, termasuk juga gempa dan tsunami. Tapi bedakan,
kalau gempa dan tsunami tidak bisa diperkirakan, tapi berpotensi. Oh iya ya, biasanya berpotensi tsunami. Berpotensi karena gitu ya. memang tidak ada negara manapun Tidak yang bisa diperkirakan. memperkirakan gempa karena itu adalah milik yang di Atas, benar sekali. Nah, Bang, sekarang kita jeda dulu. Nanti kita Oke. lanjutkan lagi. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.